Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Tarigan, BP 21, Fakultas Adab dan Humaniora, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Kali ini saya akan membuat video mengenai sejarah maritim karena ini berkaitan dengan mata pelajaran sejarah maritim. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal karena sebelumnya kami itu dari Sejarah Peradaban Islam BP 21 melakukan penelitian ataupun studi lapangan ke daerah Bengkulu di pelabuhan Pulau Bai. Nah, jadi teman-teman, pada tanggal 5 bulan 12 sampai pada tanggal 7 kami itu melakukan penelitian di salah satu pelabuhan yang saya sebutkan tadi, yaitu Pulau Bai di Bengkulu. Nah, di situ tuh kami meneliti sebuah pelabuhan yang mana memang berkaitan dengan maritim. Karena maritim itu sendiri juga berasal dari bahasa Latin, yaitu maritimus, yang artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan kelautan, seperti perdagangan, pelabuhan, perkapalan, dan lain sebagainya. Nah, Indonesia juga disebut sebagai negara maritim. Kenapa disebut sebagai negara maritim? Karena luas wilayah lautan lebih luas ketimbang daratannya sendiri, makanya Indonesia disebut sebagai negara maritim. Nah, jadi teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang saya temukan dalam studi lapangan tersebut di Pulau Bai ataupun pelabuhan tersebut di Bengkulu. Nah, yang pertama itu dalam pelabuhan tersebut pemerintah setempat melakukan beberapa hal ataupun pemanfaatan dalam pelabuhan tersebut, seperti mengangkut barang baik dari luar walaupun dalam negeri, dan barang yang luar negeri itu bakal dimasukkan ke pelabuhan tersebut. Dari pelabuhan tersebut akan dikirimkan ke daerah-daerah tersebut. Nah, begitu juga dengan barang yang ada lokal ataupun barang lokal tersebut dari Bengkulu ataupun provinsi lainnya, itu akan diangkut dan dibawa ke pulau lainnya ataupun negara lainnya. Nah, poin kedua adalah pemanfaatannya untuk pelayaran. Jadi masyarakat yang ingin menyeberang ataupun menyeberang, jadi pelabuhan tersebut menyediakan hal itu. Dan poin ketiga, pelabuhan tersebut juga menampung seperti beban ataupun mobil, transportasi dan lain sebagainya untuk diangkut sesuai dengan rute yang sudah ditentukan. Nah, dan dampak dari pelabuhan tersebut juga banyak dirasakan oleh masyarakat ataupun provinsi Bengkulu itu sendiri, seperti bukanya sebuah perusahaan ataupun gudang gitu, karena dalam pelabuhan tersebut banyak barang-barang yang dari luar pulau ataupun luar negeri yang akan diimpor ke pelabuhan tersebut. Maka perusahaan-perusahaan yang ada di situ akan membuka sebuah usaha mereka seperti pupuk dan lain sebagainya. Dan di situ juga salah satu manfaatnya juga dengan adanya pelabuhan tersebut, perekonomian masyarakat di Bengkulu, khususnya kota Bengkulu itu sendiri lebih maju dengan adanya pelabuhan tersebut, karena untuk meningkatkan perekonomian mereka gitu, karena ada beberapa hal yang dilakukan seperti pengangkutan jasa dan lain sebagainya. Nah, jadi banyak dampak ataupun dampak positif dari pelabuhan tersebut, bukan hanya sekedar mengantar ataupun mengantar barang ke luar negeri ataupun ke dalam negeri, bukan hanya seperti itu, tapi banyak sekali ruang lingkup dari pelabuhan tersebut yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, dan status pelabuhan tersebut juga merupakan, kan ada dua bagiannya, dua macam ataupun dua jenis pelabuhan. Yang pertama itu pelabuhan yang memang dia murni terbentuk oleh alam sendiri, dan ada yang memang pelabuhan buatan. Nah, dan pelabuhan Pulau Bai ini merupakan pelabuhan yang memang dibuat. Nah, poin kedua, pada saat studi lapangan itu kami bukan hanya sekedar meneliti sebuah pelabuhan, tapi kami juga meneliti ataupun mengunjungi sebuah situs sejarah, yaitu salah satu benteng peninggalan kerajaan Inggris pada abad ke 18-17. Nah, jadi di Bengkulu tersebut terdapat sebuah benteng yang sangat besar sekali, yang mana dulunya pada zaman Inggris didirikan sebuah benteng untuk
pertahanan mereka, yang mana benteng itu berada di Bukit Buatan dan itu menghadap ke Samudra Hindia langsung gitu. Nah, langsung menghadap ke sebuah kota Bengkulu ataupun laut ataupun Samudra Hindia, dan itu dilakukan untuk pertahanan sendiri. Dan benteng itu juga didirikan oleh sebuah perusahaan pada saat itu, dan status ataupun sejarah dari benteng tersebut juga beberapa kali bercampur tangan hak pemiliknya. Setelah runtuhnya Inggris di Bengkulu diduduki oleh Belanda, maka status benteng tersebut dimiliki ataupun dikuasai oleh Belanda. Setelah runtuhnya Belanda, benteng tersebut dikuasai oleh Jepang karena Jepang berhasil mengalahkan Belanda di Indonesia, khususnya di benteng tersebut ataupun provinsi Bengkulu ataupun kota Bengkulu itu sendiri. Nah, setelah runtuhnya Jepang dikuasai oleh Indonesia, tapi sempat juga setelah dikuasai oleh Indonesia sempat juga dikuasai oleh Belanda pada tahun 50-an, akhir 40-an ataupun awal 50-an. Nah, setelah itu runtuhnya Belanda ataupun takluknya Belanda yang dilakukan oleh negara Indonesia, maka Indonesia mengambil alih status benteng tersebut, dan benteng tersebut juga pernah diduduki Mabes Polri ataupun polisi menduduki ataupun mendiami benteng tersebut. Tapi beberapa tahun belakangan ini statusnya diubah menjadi situs budaya ataupun situs sejarah. Nah, jadi begitulah teman-teman. Mungkin setelah ini saya akan ada beberapa video ataupun gambar yang mungkin teman-teman bisa lihat perihal seperti pelabuhan tadi dan juga benteng tadi. Sekian, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbuka puasa nih, dari pagi belum bertemu dengan rumah makan. Saya bilang tadi orang Palestina sudah 2 hari tidak makan. Jadi Pak, di atasnya kapal itu. Jadi kalau yang di bawahnya itu kan namanya kapal besar ya. Yang atasnya itu tongkang. Ya, yang kotak-kotak itu, kotak-kotak hitam paling atas itu. Itu tongkang. Itu satu tongkang bisa menghasilkan 1000 ton batu bara. Tapi kalau yang kapal besar ini bisa sampai 50.000 ton batu bara. Seperti itu. Ini fasilitas andalan kami di sini. Oke, nextnya. Nah, ini ada fasilitas terminal multipurpose. Multipurpose itu bisa menghandle semua barang lah ibaratnya. Bahkan penumpang itu juga bisa. Intinya bisa untuk berbagai keperluan. Nah, ini posisinya kita itu ada di yang di sini di kantor bawah. Nah, kita di sini. Nah, kita posisi di sini. Nah, belakang kita itu ada lapangan kontainer ya. Itu tempat untuk penumpukan kontainer di sini sebelum akan dilakukan pemuatan ke kapal atau kebalikannya. Nah, di dermaga kita di belakang kita juga ada gudang penumpukan untuk barang-barang general cargo dan cargo. Lalu di dermaganya ada Nusantara Baru dan Nusantara Lama. Nah, kapal-kapal yang di sini itu kapal kontainer, kapal general cargo, kapal surat cair. Nah, surat cair itu apa? CPO, aspal, BBM. Intinya kapal perintis pun lewatnya di sini di dermaga lokal itu.
Kalau kapal perintis di sini memang ada dua, satu ASDP, satu kapal perintis Bali. Nah, yang masuk di kita satu kapal perintis yang ini. Seperti itu, ini fasilitasnya ada gantry lifting crane, ada head truck, ada lift stacker, forklift. Nah, itu bentuk-bentuk alatnya namanya nggak umum tapi ya seperti inilah bentuknya alat peralatan. Nah, ini sekarang posisi juga aktif semuanya. Terus kalau untuk kapasitasnya lapangan penumpang kita kurang lebih sekitar 1000 teus, jadi sekitar 1000 peti kemas lapangan kita seperti itu. Nah, ini sedikit peta pelabuhan kita yang posisi laut dan posisi darat. Kalau yang posisi darat tadi kita melewati Pertamina yang di A ini, terus ada